Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursati as-sa'idah nahnu nashkurullaha azza wa jalla ala ma an'ama alaina minan ni'amil katsirah. Fi hadhihi al-fursati as-sa'idah, di kesempatan yang berbahagia ini, nahnu nashkuru bihudurikum jami'an. Kami bersyukur dengan kehadiran antum kembali fi hadzal ma'had, fi hadzal makan, linajtahida min umurin katsiratin ala wa huwa nahnu nasluku fi talabil ilmi, wa hadha ahammu syai'in alladzi la budda nashkuru ilaihi. Kita bersyukur dan antum bersyukur dengan kehadiran antum di sini, dan kesyukuran yang terbesar adalah kesyukuran bisa berjalan kembali di jalan yang jarang orang ikuti, jarang orang lalui, yaitu berjihad dan bersungguh-sungguh dalam rangka menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak ada pujian di dalamnya, harus dengan penuh keikhlasan. Karena menuntut ilmu nahtaju ila ta'ab, butuh pada waktu yang namanya lelah. Wa natrukur raha, dan meninggalkan waktu rehat, waktu istirahat. Lan tanalal ilma illa birohatil jasad. Ada perkataan yang menyatakan ilmu itu tidak akan diperoleh dengan santai-santai, dengan rehat, dengan jasad yang biasa-biasa saja. Ada awal ma nahnu nashkuru ilaihi. Wa tsani aidan nurid an nurahhiba bikum. Nurahhiba bikum bil qawli allati qalahu aktsaru man min ulama'ina wa as-salafun as-salih, ala wa huwa qaulun taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, ingin menyampaikan nurahib. Nurahibu itu dari kata rahaba yurahibu, makanya terus kita sering mendengarkan marhaban, ya, marhaban ya Ramadan, itu ucapan selamat. Ucapan selamat dengan kehadiran antum, tapi juga ucapan yang itu biasa dilantunkan di bulan Syawal dengan lafaz taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Menerima puasa kita kemarin, menerima sholat tarawih kita semua, menerima bacaan Quran kita semua. Ada yang khatam 1 kali, ini semuanya kalau khatam 1 kali sudah ya. Ada yang khatam 2 kali, yang khatam 3 kali, yang 3 kali siapanya? Wafa, alhamdulillah. Siapa? Khatam 3 kali. Yang khatam 4 kali. Oh, alhamdulillah. Yang khatam 5 kali. Ya, atau khatam 3 kali ke atas. Alhamdulillah ya, sama Umar. Umar khatam berapa kali? Hah? Berapa? 4 kali. Masya Allah.
Ya. Alhamdulillah. Nahnu natamanna wa Allah ta'ala ayyakuna nahnu min ahlillahi ta'ala wa khasatihi ala wa huwa ahlul Quran. Ya, kita berdoa dan meminta kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk pada ahlul Quran. Fi hadhil fursah nurid an natakallam an kalimah basitah. An kalimah basitah ala wa huwa kalimah sahl. Kalimah sahl fil kalam walakin sa'ab fil amal, fit tatbiq. Ya. Ada satu ungkapan, satu kata, satu kalimat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang itu kata yang mudah diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan, yaitu apa? As-sidqu. As-sidqu atau mana sidqu? Sad dal qaf. Ma makna sidqu? Shadaqah. Rasulullah mempunyai sifat as-siddiq, ya, yaitu orang yang jujur. Shadaqah itu jujur. Wa qala syair fil lughatil arabiyyah, sadiquka man sadaqaka wa laisa man saddaqaka. Ya. Itu dari kata sod dal qaf, itu jujur atau membenarkan. Saddaqa itu membenarkan. As-siddiq itu sifat jujur. As-sidqu itu sifat jujur. As-sidqu ma'allah itu sifat jujur, sifat membenarkan Allah Ta'ala. Perkataan syair berbahasa Arab, sadiquka, temanmu, huwa itu yang benar-benar teman, sahabat itu huwa man sodaqoka, yaitu orang yang sodaqoka, berkata jujur padamu. Ini susah, ini berat. Orang yang bisa jujur pada kita itu adalah sejati-jatinya dan sesungguhnya teman. Orang yang bisa jujur, antum ini salah ketika antum meninggalkan atau lalai untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau ada teman kayak gitu, itu yang harus didekat. Kalau ada teman yang sampai bisa bilang, antum ini harus menjaga adab antum kepada orang tua, antum ini harus menjaga adab antum kepada guru-guru antum. Kalau ada orang teman satu angkatan ataupun adik kelas ataupun kakak kelas yang bisa sampai berkata seperti itu sama antum, jaga dia dan pegang dia, ya. Karena itu adalah sadiquka man sadaqoka, dia bisa jujur padamu. Sampai sama hal-hal yang kecil, pakaian antum ini kalau sholat kurang rapi, karena antum ini kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masa pakai kaosnya sudah 3 hari, lalu terus kemudian dengan tulisan yang banyak, terus dengan celana training. Nah, itulah sebenar-benarnya sodik, ya. Man sodakoka, bisa jujur padamu. Walaisa man sodakoka, dan bukan yang bisa sodako, itu pakai tasdid huruf dalnya. Sodakoka, bukan yang hanya membenarkan. Yang selama ini teman terbanyak adalah yang kedua ini, sodakoka, hanya membenarkanmu supaya apa? Supaya hanya menyenangkan. Ketika tidak sholat jamaah subuh, udah nggak apa-apa, mungkin antum lagi capek, kan?
Tapi 2 hari kemudian antum ulangi lagi, temannya bilang udah nggak apa-apa, mungkin sedang ini apa antri, ya, padahal kamar mandi dan tempat wudhu begitu banyak. Terus berulang lagi, udah nggak apa-apa karena mungkin ketiduran. Udah nggak apa-apa. Ketika ada teman yang seperti itu bukanlah teman yang harus antum jaga, bukanlah teman yang antum harus pegang, bukanlah teman yang harus antum perjuangkan sungguh-sungguh untuk menjaganya. Ketika ditanya, sudah Syawal belum? Belum ya, ini masih banyak ini ya, makanan masih banyak, mubadir di rumah nggak dimakan. Nah, teman yang kayak gitu yang sudah seharusnya siap diikhlaskan untuk kemudian ditinggalkan. Karenanya ada satu pesan terbaik yang terakhir yang disampaikan, idza kana laka sadiqun. Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i rahimahullah, idza kana laka sadiqun yu'inuka 'ala ta'ah fashudda yadaika. Iya. Kalau kamu punya teman yang membantumu dalam ketaatan, ya. Kalau punya teman, ada tetangga atau teman satu angkatan, teman satu ini, walaupun jauh mungkin, tapi terus kemudian sering berkabar, sering menanyakan, ya. Fashudda yadaika, pegang, ya. Jangan sampai lupa. Kalau bisa ingat namanya, ingat rumahnya, kalau bisa pernah berkunjung, kenal dengan bapaknya, kan gitu ya. Sekali silaturahmi, fashudda yadaika, ya. Maka genggam erat. Fa inna ittikhadha sadiq sa'bun wa mufaraqatuhu sahlun. Kenapa? Karena menjadikan teman itu susah. Punya teman itu susah. Tapi kalau melepaskannya itu mudah. Kita punya teman waktu SD dulu, alhamdulillah, ya, mudah, kan gitu ya. Tapi yang betul-betul bisa menjaga, kan gitu ya, dan yang bisa satu frekuensi, yang satu frekuensinya dalam ketaatan, itu yang susah, dan itu yang harus dijaga. Makanya kalau ada teman SD dulu, entah itu masih sekarang mungkin masih adik kelas atau yang satu angkatan, yang ternyata dalam ketaatan. Kalau yang tidak dalam ketaatan itu banyak, dan itu tidak masuk dalam kategori, makanya tidak usah. Tapi kalau yang dalam ketaatan dan bisa menjaganya, ketika ketemu kemarin liburan, ternyata masih dia menjaga sholatnya, dia masih menjaga hafalan Qur'annya, terus ketika bertemu juga dia tetap menjaga ukhuwahnya, persaudaraannya dengan kita, maka fashudda yadaika, maka genggamlah erat dengan kedua tangan. Ya, ini pesan dari Imam Syafi'i dan juga pesan bagi kita semua, yang berarti bahwa kita perlu mencari teman yang shadaqah, yang jujur kepadamu. Ketika mendapatkan teman yang jujur itu, maka syudda yadaika, genggam erat dengan kedua tanganmu. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.